Seperti pada penjelasan sebelumnya ya teman-teman, jadi salah satu teknologi di dalam sebuah sistem terdistribusi adalah web service. Nah, nanti di praktikum sistem terdistribusi di UIN Malang ini kita akan fokus di situ. Ya kalau teknologinya macam-macam, teknologinya sistem terdistribusi itu macam-macam. Tetapi di praktikum ini kita fokus bikin web service. Kenapa? Karena itu nanti ya itu yang selama ini ya kalau teman-teman di dunia kerja itu akan paling sering digunakan, apalagi membangun sistem yang bermacam-macam atau menggunakan sistem atau data dari sistem yang berbeda gitu ya. Sebagai gambaran contoh, misalkan kita ada Traveloka nih teman-teman. Nah, kita buka Traveloka, di sini kan kita bisa beli tiket pesawat, bisa tiket kereta api ya, macam-macam ini ya, kita bisa milih. Nah, misalkan kita milih tiket pesawat dan hotel lah misalkan, atau pesawat ya, pesawat dan hotel lah, misalnya contoh aja nih ya. Dan saya nyari nih. Nah, di sini akan ketemu datanya. Ketemu datanya dari tanggal, waktu yang kita tentukan. Kita yang tersedia ini mana aja sih? Ada penerbangan apa aja? Oh, ternyata di sini ada Lion, ada Batik, ya, ada Citylink, ada Garuda. Nah, dengan harganya ya, misalkan kita milih Garuda ya, kita kan juga bisa milih apakah di sini nih penerbangannya sudah penuh atau enggak. Dalam artian berarti kan kita tahu nih, tahu yang terjadi di Garuda dalam tanda kutip ya. Tahunya nggak semuanya, tahu misalkan apakah tiketnya sudah penuh, penerbangannya pukul berapa dan sebagainya. Itu kan. Nah, di sini apakah Traveloka akan membangun sistem ya, yang dia akan mendata ya Garuda, mendata Citylink, mendata atau mungkin maskapai yang lain. Kalau mereka ada pembelian tiket dari sistem yang lain, misalkan kan kita beli tiket kereta api, beli tiket pesawat kan nggak hanya bisa dari Traveloka, bisa jadi dari tiket.com dan sebagainya, bisa jadi dari aplikasi-aplikasi yang lain. Nah itu kan nggak mungkin kalau kita harus ngupdate tahu semuanya terus kita ketik manual dari sistemnya Traveloka, kan enggak, itu akan sangat ribet. Berarti ya secara sistem gambarannya seperti ini teman-teman. Nah saat kita membuka Traveloka, ini misalnya kita buka Traveloka nih ya. Nah di sini kan ada data pesawat, ya pesawat ada AirAsia, Garuda dan sebagainya. Ada kereta api. Nah pada prinsipnya sebenarnya kereta api ini dia punya sistem sendiri. AirAsia dia punya sistem sendiri, Garuda Indonesia punya sistem sendiri. Di mana Traveloka ini dalam tanda kutip mengumpulkan ya, atau menggunakan layanan yang disediakan oleh masing-masing sistem. Seperti itu ya. Nah, bagaimana bisa mereka terhubung? Ya, ada penghubungnya di sini. Ada penghubungnya. Ada penghubungnya. Apakah sistemnya kereta api, sistemnya AirAsia, sistemnya Garuda Indonesia atau yang lain ini sama? Jelas tidak. Garuda Indonesia mungkin pakai sistem operasi A dengan bahasa pemrograman A. AirAsia mungkin pakai OS yang lain, pakai bahasa pemrograman yang lain, pakai database yang lain. Kereta api juga sama. Ya, semua sistem ini mungkin akan menggunakan teknologi atau arsitektur yang berbeda. Tapi Traveloka nggak peduli. Traveloka nggak peduli. Ya, kita sebagai user juga nggak peduli. Kita nggak tahu mau AirAsia mau pakai apapun, Garuda mau pakai apapun, kereta api mau pakai apapun, kita nggak peduli. Yang penting saat kita klik penerbangan kita tahu datanya. Nah berarti di sini yang dibutuhkan apa? Ada penghubung, ada penjembatan di antara masing-masing sistem yang berbeda itu. Ya, masing-masing sistem yang berbeda itu, nah tengah-tengahnya ini kita ada web service. Ya. Salah satunya nanti yang akan kita pelajari adalah API. Dalam arti karena kita ngomongin web service, kita akan bikin RESTful API. Nah, apa itu RESTful API? Nanti bisa ditonton di video yang setelahnya ini. Yang penting teman-teman harus paham konsepnya dulu. Nah, berarti kalau mereka ini sistemnya berbeda, ya, mereka ini sistemnya kan berbeda nih, ya. Garuda Indonesia misalnya pakai sistem A, ini pakai sistem B, ini C, ini D atau yang lain, selama banyak lah. Ya, kalau misalkan di sini ada update kan nggak mungkin Traveloka misalkan manual nih, manual kan nggak tahu Traveloka karena nggak satu perusahaan. Beda lagi kalau dia bisa mengakses datanya. Mengakses datanya siapa? Mengakses datanya Garuda Indonesia.
Tetapi harus ada aturannya. Harus ada aturannya. Ya, nggak mungkin dia langsung bisa ngubek-ngubek semua data yang ada di Garuda Indonesia, nggak mungkin. Dia taunya di mana? Dia bisanya ngakses data apa? Yang ngakses data yang sudah disediakan atau anggap aja disediakan oleh Garuda Indonesia lah. Misalkan contohnya gini, kalau kita ke warung nih ya, atau ke rumah makan, ya, ini ada nih perantara, siapa? Pelayan. Nah, pelayan ini sebagai perantara nih. Ini gambarannya web service. Yang punya data, yang punya sistem siapa? Dapur. Di sini ada koki di sini. Ya, di sini ada dapur. Nah, pelayan ini yang hubungkan antara pelanggan end user dengan bagian dapur. Pelayan bawa apa? Bawa buku menu. Nah, kita sebagai pelanggan bisanya pesen ya sesuai dengan yang ada di menu, sesuai dengan yang disediakan oleh dapur, kan gitu. Ya, paham ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa ngubek-ngubek selain yang ada di buku menu. Kita nggak bisa request di luar yang di buku menu. Kita saat pesen juga nggak langsung bisa ngakses ke dapur. Kita butuh siapa? Kita ngomong ke pelayan. Mbak, saya pesen nasi goreng seafood misalkan. Pelayan akan mentransfer informasi tersebut ke koki. Koki, ini ada pesanan nasi goreng seafood. Nah, nanti koki akan menyediakan, ya, selanjutnya pelayan yang akan mengantar ke ini, ke apa? Kita ke sebagai user atau pelanggan. Gambarannya seperti itu ya web service. Ya, dia perantara. Dia perantara. Kita nggak kok Traveloka ini langsung ngakses ke sini, nggak. Ngaksesnya melalui perantara. Perantaranya web service. Nah, buku menu ini apa? Buku menu ini adalah aturan. Harus ada aturan. Mana atau misalkan aturan atau list layanan. Nah, list layanan yang disediakan oleh masing-masing sistem yang berbeda itu. Ya. Kamu bisanya melihat data ini nih. Kamu biasanya ngambil data ini nih. Nggak semua data bisa diambil. Enggak. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita, misalkan nih logikanya, kita ketemu dengan orang bule, orang luar negeri lah, orang luar negeri. Kita mau berkomunikasi, kita pakai bahasa Indonesia, sana pakai bahasa lain misalkan. Nah, untuk kita bisa berkomunikasi berarti harus ada yang sama. Ya, entah itu kita sama-sama ngomong bahasa Inggris, atau kita sama-sama pakai bahasa isyarat, atau yang lain. Dalam artian apa? Ada satu protokol, satu aturan di mana, atau misalkan satu bentuk komunikasi atau satu bentuk pertukaran data yang itu bisa dimengerti oleh kedua belah pihak, gitu ya, kedua belah pihak, ya. Mungkin dari dari AirAsia ya, saat dikirim ke sini ya, mungkin bentuknya bisa berbeda karena dia pakai database yang berbeda. Tetapi di sini mungkin dia akan merubahnya menjadi sebuah bentuk yang ini bisa diterjemahkan ya oleh si perantara ini ke end user, gitu ya. Berarti ini kita biasanya pakai apa? Pakai file JSON ya. Kadang ada yang pakai XML, dan nanti kita akan belajar nih di praktikum sister bagaimana kita karena ini kita nanti basicnya akan web ya. Bagaimana kita mengelola data JSON, mengelola XML ya, bagaimana kita bikin filenya, manggil, menampilkan, kalau dari database diubah ke JSON seperti apa, dan seterusnya. Itu ya, itu gambaran yang akan kita lakukan di praktikum sistem terdistribusi. Nah, nanti tugas akhirnya adalah kita akan bikin semacam dalam tanda kutip Traveloka gini. Ya, semacam Traveloka, tapi sistemnya bebas. Nah, Traveloka ini kita bisa ngebutnya sebagai REST API. REST client. Ya, apa itu REST? Nanti kita pelajari lah REST. Nanti di video selanjutnya teman-teman bisa baca tentang API. Tonton API ini ada REST ini apa sih ya? Tuh. Nah, di sini ada klien yang menggunakan layanan-layanannya. Ya, ini ada kliennya. Nah, ini ada server-servernya. Ini server dalam artian dia yang memberikan layanan. Nah, nanti ya tugas teman-teman untuk project akhir adalah bikin sistem seperti ini. Ya, teman-teman akan punya sistem A, punya sistem B,
punya sistem C, ya. Lalu ada sistem D, ini yang dia menggunakan layanan-layanan yang ada di dalam masing-masing sistem. Nah, gitu ya. Misalnya kayak Shopee kan bisa kita milih ongkir, ya, kita milih JNT, JNE, di situ langsung ketahuan harga ongkirnya berapa. Itu kan nggak mungkin Shopee masukkan satu persatu gitu ya. Nanti kalau ada update, wah ganti lagi, kan nggak mungkin. Kita pasti akan mengakses data dari masing-masing penyedia layanan itu tadi. Jadi gambaran proses sistem distribusi yang akan kita pelajari di praktikum, kita fokuskan di sini. Kalau kita ngomongin yang lain, wah itu nggak ada habisnya, satu semester jelas nggak akan cukup. Ya, tuh. Jadi untuk selanjutnya teman-teman bisa pelajari ya materi selanjutnya tentang API, tentang gambaran pekerjaannya API ini seperti apa. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang JSON XML. Yang selanjutnya nanti ya kita bertahap ya. Ada istilah namanya API ya. Ini apa sih API ini ya? Nanti di video selanjutnya silahkan ditonton ya. Nanti kalau di sini semua nggak selesai videonya. Itu ya. Oke teman-teman, lanjut ke video atau materi selanjutnya. Untuk gambaran praktikum seperti ini nanti akan ada perkuliahan nanti via e-learning di sini ya. Ini kalau video ini saya pakai e-learningnya ini kan bikinnya masa pandemi ya. Ini masih online ya pakai e-learning. Kalau enggak ya mungkin tahun depan, ini bikinnya tahun 2021 ya. Kalau ternyata video ini masih relate di tahun 2022, 2023 ya mungkin kita pakai sistem yang lain. Jadi ya teman-teman.